Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan rincian tata cara sholat yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya kita akan membahas pembahasan di halaman ke-68 dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman ke-68 di poin ke-75, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Ini sudah masuk di pembahasan rincian tata cara salat, kaifiyat atau tariqah dari gerakan-gerakan serta bacaan yang dibaca seorang ketika salat. Maka beliau mengatakan, fa idza qama, apabila seorang itu qama, tegak, ila shalah,
berdiri untuk menegakkan salat, qal, maka dia mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di sini ma'asyiral muslimin azakumullah, karena kita telah masuk di pembahasan kaifiyat tata cara salat, maka kita harus tahu definisi salat dulu. Salat, as-salah lughatan, salat secara bahasa yaitu ad-du'a bil khair. Salat itu secara bahasa berdoa untuk perkara-perkara kebaikan. Adapun salat secara istilah, secara pengertian syariat, salat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi af'alin makhsusah mufattahatan bit takbir mukhattamatan bit taslim. Salat itu adalah ta'abbud, bentuk ibadah yang dilakukan seorang hamba lillahi ta'ala, untuk Allah Azza wa Jal. Tentunya bi af'alin makhsusah, dengan perbuatan-perbuatan yang khusus, mufattahatan bit takbir, yang dibuka dengan takbir, mukhattamatan bit taslim, dan dia diakhiri dengan salam, ditutup dengan salam, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini definisi salat. Jadi bentuk ibadah. Dan beliau mengatakan di sini, fa idza qama ila shalah, kalau seorang itu ingin menegakkan salat, qal Allahu Akbar, maka dia berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sebagian ulama berpendapat boleh untuk merubah lafaz Allahu Akbar dengan lafaz-lafaz yang lain. Di antaranya orang-orang Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Sebagian mereka berpendapat demikian, bahwasanya boleh mengganti, seperti misalnya menyebutkan Allahu Akbar, ini yang biasa, atau dia menyebut dengan sebutan Allahu Ajal, Allah yang maha mulia, atau Allahu Akram, Allah yang paling mulia, dan lafaz-lafaz yang lain. Hanya saja tidak ada datang dari Nabi SAW ucapan selain Allahu Akbar. Walaupun ulama-ulama Hanafiyah berpendapat boleh saja, karena di dalamnya adalah bentuk pengagungan. Termasuk kalau orang mengucapkan Allahu Ajal, Allahu Akram, ya. Maka yang benar dalam masalah ini, seorang mencukupkan dengan bacaan Allahu Akbar, dan ini adalah sesuatu yang warid dari Nabi SAW, dan Nabi tidak melakukan selain ucapan ini, Allahu Akbar. Ini disebut dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini dia digolongkan sebagai rukun salat. Digolongkan sebagai rukun salat. Jika seorang lupa ataupun dia sengaja meninggalkan, maka batal salatnya. Ini rukun salat. Dan takbiratul ihram itu termasuk dari ruknun min arkanis salat. Rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian kata beliau, fayarfa'u yadayhi hadwi mankibaihi, fayarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi au ila syahmati udunaihi fi arba'ati mawadi'ah. Kita masuk di halaman ke-69. Sekarang halaman 69, poin ke-76. Halaman 69, poin 76 di bagian atas. Kata beliau, wa yarfa'u yadayhi. Dan setelah seorang mengucapkan Allahu Akbar, maka dia yarfa'u, mengangkat yadayhi, kedua tangannya, ila hadwi mankibai, sampai sejajar dengan dua bahu. Sampai sejajar dengan dua bahu. Ini setelah mengucapkan Allahu Akbar tadi. Au ila syahmati udunaihi, atau dia mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Para ulama telah mencontohkan dari kalimat sejajar, hadwa,
ila hadwi mankibaih atau ila syahmati udunaih, sejajar dengan dua bahu, maksudnya mengangkatnya itu tingginya sejajar, bukan mesti dempet antara tangannya dengan bahunya, tapi cukup dia mengangkat sejajar dengan tinggi bahunya. Nah itu sudah dikatakan ila hadwi mankibaih. Atau disebutkan oleh Syekh ila syahmati udunaih, sejajar dengan dua telinga. Allahu Akbar, sejajar dengan dua telinga. Tidak mesti dia tempelkan dengan telinganya, tetapi dia mengangkat sejajar, karena bahasa sejajar itu adalah terkait dengan tingginya. Terkait dengan tingginya, bukan harus menempelnya. Begini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi ini dalam masalah takbir. Dan tentang masalah takbir, ma'asyiral muslimin wal musliman azakumullah, perlu dipahami bahwasanya di dalam sholat itu ada 3 jenis takbir. Tidak ada takbir yang keempat. 3 jenis takbir ini sesuatu yang maklum, ma'ruf, kita semua mengenal. Di dalam sholat ada 3 jenis takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini takbir jenis yang pertama ini. Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini sudah kita jelaskan tadi, dia adalah pembuka sholat. Dia dilakukan di awal sholat. Dan ini tadi termasuk apa? Rukun, dari rukun-rukun sholat. Kalau dilakukan, dia harus dilakukan. Kalau ditinggalkan karena lupa atau sengaja, batal sholatnya. Yang kedua, ada namanya takbir intiqal. Takbir intiqal, ini jenis takbir yang kedua. Takbir intiqal itu artinya takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Inilah perpindahan. Ketika seorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baca doa iftitah, baca al-fatihah, baca surat. Setelah baca surat, turun ke ruku. Itu ada takbir di situ. Namanya takbir intiqal. Kemudian dari ruku naik, sami Allahu liman hamidah. Hanya saja dia tidak bertakbir di situ. Ya, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Kemudian setelah i'tidal, turun untuk sujud pertama. Setelah sujud pertama, takbir lagi Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Setelah itu takbir lagi untuk sujud kedua, Allahu Akbar. Setelah itu naik di rakaat berikutnya, Allahu Akbar. Ini namanya takbir apa? Intiqal. Ini namanya takbir intiqal. Nah, takbir intiqal ini dihukumi sebagai kewajiban sholat. Dia bukan rukun sholat, tetapi dia adalah kewajiban sholat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Takbir jenis yang ketiga yaitu takbir untuk orang-orang yang masbuk. Takbir untuk orang-orang yang masbuk. Dimaklumi, orang yang masbuk itu ketika masuk di dalam shaf, dia harus takbiratul ihram karena itu adalah pembuka salat. Itu adalah pembuka salat. Tidak boleh dia langsung masuk di shaf kemudian tidak takbir langsung mengikuti gerakan imam. Tidak sah salatnya karena takbiratul ihram itu adalah rukun yang harus dilakukan. Lupa atau sengaja, tidak sah salatnya, batal salatnya. Jadi dia harus takbir dulu, takbiratul ihram. Namun yang dikenal dengan takbir orang yang masbuk ini, itu adalah takbir setelah takbiratul ihram itu, yaitu takbir untuk mengikuti gerakan imam. Ya, ini hukumnya adalah sunnah. Maka kadang kita dapati ada orang yang salat, Allahu Akbar, dia bertakbir, setelah itu dia langsung mengikuti gerakan imam. Nah, ini takbir yang setelah takbiratul ihram itu untuk orang yang masbuk itu dihukumi sunnah. Jika tidak dilakukan juga tidak masalah. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini 3 jenis takbir yang dimaklumi. Berarti kesimpulannya takbir berapa? 3. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir orang yang masbuk. Takbiratul ihram tadi hukumnya apa? Rukun salat. Kalau takbir intiqal hukumnya apa? Wajib salat. Dia tidak termasuk rukun, tapi wajib salat. Termasuk dari kewajiban di dalam salat. Kemudian ada takbir orang yang masbuk. Takbir untuk orang yang masbuk. Ini hukumnya sunnah. Termasuk dari sunnah-sunnah di dalam salat. Baik. Kemudian saya mengatakan. Fi arba'ati mawadi' wa yarfa'u yadayhi hadwi mankibaihi au ila syahmati udhunaihi fi arba'ati mawadi'. Coba lihat. Nah, kemudian seorang itu mengangkat kedua tangannya
sampai sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga, itu pada 4 tempat. 4 tempat orang mengangkat tangan saat takbir. Selain itu tidak mengangkat tangan. Paham ini? Tadi pembagian yang 3 apa? Pembagian 3 jenis takbir. Sekarang pembahasan yang berikutnya yang beliau sebutkan di poin ke-76. Kata beliau di sini, seorang itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan 2 telinga atau sejajar dengan 2 bahu, itu pada 4 tempat. Selain itu jangan angkat tangan. Tidak semua setiap takbir itu angkat tangan. Contohnya apa? Kalau orang sudah sujud, Allahu Akbar sujud, naik untuk duduk di antara 2 sujud, itu apa itu? Takbir atau tidak? Takbir, Allahu Akbar. Takbir apa itu? Dari 3 jenis takbir. Takbiratul ihram, intiqal, takbir orang masbuk. Intiqal, takbir perpindahan. Itu angkat tangan tidak? Tidak. Karena ada 4 saja yang angkat tangan. Ini perlu dipahami. Ini kita sampaikan di malam ini. Semoga tidak ada lagi yang salah di sholat isya nanti. Saya perhatikan. Mengangkat tangan yang pertama, inda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, membuka sholat, itu mengangkat tangan. Jangan Allahu Akbar, langsung simpan tangan. Tapi dia mengangkat tangan di situ. Yang kedua, yaitu wa indar ruku', ketika takbir turun mau ruku'. Sudah. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca doa iftitah, setelah itu baca Al-Fatihah, baca surat. Misalnya dia baca Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selesai, dia takbir, mengangkat tangan, jangan langsung turun. Angkat tangan, Allahu Akbar, turun ruku'. Ini tempat kedua, mengangkat tangan. Banyak kesalahan orang, bukan hanya makmum, kadang imam juga kita dapati seperti itu. Langsung turun, Allahu Akbar, langsung selancarkan tangannya, memegang ke rukbatai, memegang ke kedua lututnya. Nah, ini keliru. Di situ ada amalan Nabi SAW bahwa beliau mengangkat tangan di situ. Takbir untuk ruku. 2. Yang ketiga kata beliau, wa inda raf'i minhu, yaitu seorang mengangkat tangan inda raf'i minhu, ketika mengangkat kepalanya setelah ruku. Maksudnya apa? I'tidal. Ketika kita ruku, baca doa, apakah baca doa dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli atau doa yang lain? Setelah itu dia mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah. Di situ dia mengangkat tangan, sami'allahu liman hamidah. Mengangkat tangannya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Karena tadi kaidah mengangkat tangan sejajar dengan telinga atau bahu. Itu diamalkan Nabi dua-duanya. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah itu mengangkat tangan. 3 perkara ini, takbiratul ihram, takbir untuk ruku, dan takbir bangkit dari ruku yaitu i'tidal, itu diamalkan oleh Nabi dengan mengangkat tangan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim hadisnya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar. Perhatikan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu. Kapan itu? Yang pertama kata Abdullah bin Umar, idza iftataha shalah, kalau dia membuka salat, takbiratul ihram. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku, yaitu ketika dia takbir untuk ruku. 2. Yang ketiga kata Abdullah bin Umar, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, rafa'ahu makadzalika aidan. Ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku, angkat kepalanya, dia lakukan dengan hal yang sama, mengangkat tangan. Nah, ini 3, mengangkat tangan. Sekarang yang keempat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, kama sahhat bidzalikal ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang keempat, tempat yang seorang itu mengangkat tangan, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, yaitu ketika al-qiyam, seorang itu tegak berdiri, minat tasyahudil awal, setelah dia melakukan tasyahud awal. Paham ini? Tasyahud awal itu kapan? Ya ketika kita sudah rakaat kedua kan duduk tasyahud. At-tahiyatu lillahi wa salam, itu tasyahud awal.
Contohnya misalnya sholat maghrib, ada berapa tasyahud? 2. Ada tasyahud awal itu saat 2 rakaat. Ketika selesai tasyahud awal naik ke rakaat ketiga, di situ ngangkat tangan. Allahu Akbar. Naik, ngangkat tangan, mengangkat tangan. Ya, itu mengangkat tangan. Jadi jangan dipahami ma'asyiral muslimin azakumullah bahwasanya setiap setelah sujud mau naik selalu angkat tangan. Ini hampir kebanyakan orang-orang yang tidak belajar ilmu fikih bagaimana kaifiyat tariqah tata cara salat Nabi, mereka menganggap setiap habis sujud mau naik ke rakaat berikutnya pasti Allahu Akbar, angkat tangan lagi. Nanti tasyahud awal naik rakaat ketiga, angkat tangan lagi. Nanti rakaat ketiga sudah sujud naik keempat, angkat tangan lagi. Semuanya angkat tangan. Lagi lebih parah, setiap Allahu Akbar angkat tangan. Ya kan? Allahu Akbar ruku, angkat tangan. Allahu Akbar sujud, angkat tangan. Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, angkat tangan lagi. Yang lebih parah lagi. Jadi mengangkat tangan itu hanya pada berapa tempat? 4 saja. 3 tadi dalam Sahih Muslim, yaitu takbiratul ihram. Kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Setelah takbiratul ihram apa lagi? Ketiga apa? Ketiga setelah ruku. Ketika takbir untuk ruku Allahu Akbar. Yang ketiga apa? Ketiga bangkit dari ruku. Nah, ini jelas ini hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat ini khusus untuk setelah tasyahud awal. Berarti sekarang ya kita lihat contoh. Ada orang sholat, sudah selesai rakaat pertama, sujud dia. Sudah sujud kedua, mau naik rakaat kedua lagi nih. Sudah sujud kedua rakaat pertama, mau naik dia. Allahu Akbar. Apakah dia takbir angkat tangan waktu naik rakaat kedua atau langsung simpan tangannya di dada? Langsung simpan saja, tidak diangkat. Tidak diangkat Allahu Akbar. Karena tidak ada syariat untuk mengangkat di situ. Nanti mengangkat kalau setelah tasyahud awal. Ya, setelah tasyahud awal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau tadi 3 perkara, takbiratul ihram, takbir untuk ruku, takbir i'tidal, atau sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, i'tidal. Itu hadis riwayat Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang amalan Nabi SAW bahwa beliau mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal, naik ke rakaat ketiga. Hadisnya dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Anna Ibnu Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar kalau beliau salat, beliau bertakbir. Ya, tentunya Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Nabi dan amalan sahabat itu hujjah, dalil, ya, yang bisa dipakai untuk berdalil. Apabila beliau salat, kata Nafi', pembantunya Abdullah bin Umar, Maula Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar bin Khattab, kalau beliau salat, beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, di situ beliau mengangkat tangan. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, kalau dia ruku dia angkat tangan lagi. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, kalau dia i'tidal sami Allahu liman hamidah angkat tangan lagi. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Coba lihat ini. Kalau beliau bangkit dari rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, di situ beliau angkat tangan. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang tegas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya setelah orang bangkit dari tasyahud awal naik ke rakaat ketiga itu, di situ seorang angkat tangan. Kama sahhat bidzalik, kembali ke atas. Kama sahhat bidzalikal ahadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sah di dalam hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ini 4 tempat yang diperintahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, kita beralih ke poin ke-77. Wa yadha'u yadahu al-yumna 'alal yusra. Dan seorang itu ketika dia telah bertakbir dan dia telah mengetahui tempat-tempat seorang mengangkat takbir, mengangkat tangan, maka yadha'u yadahu al-yumna 'alal yusra. Di antara kaifiyat rincian tata cara salat, yaitu dia
Yada'u. Yada'u itu artinya meletakkan. Yadahul yumna, tangan kanannya alal yusra, di atas tangan kiri. Ya, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan hadis yang menyebutkan tentang peletakan tangan kanan di atas tangan kiri itu hadis yang mutawatir. Hadis yang sangat banyak sekali yang menyebutkan tentang itu. Nah, ini sesuatu yang merupakan sunnahnya para rasul, min sunnatir rusul, ya, alaihimus salatu wassalam. Termasuk dari sunnah para rasul, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Ada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana an-nas ya'muruna ay yada'a ar-rajul al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kata Sahal bin Sa'ad rahimahullahu taala atau radhiyallahu anhu, manusia di zaman Nabi pada saat itu memerintahkan agar seorang itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi posisinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, itu ada beberapa versi dari amalan Nabi. Apakah sekedar diletakkan saja, ya, diletakkan di pertengahan antara siku dengan pergelangan tangan, ya, di bagian sini diletakkan seperti ini, atau juga digenggam seperti ini. Juga itu diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ala kulli hal tangan kanannya yang di atas. Apakah dia genggam atau dia letakkan saja, itu sesuatu yang ada keluasan di dalamnya. Tetapi yang menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya tangan kanan harus di atas, jangan dirubah. Jangan dirubah. Kecuali memang ada udzur. Betul-betul tidak bisa. Betul-betul tidak bisa. Mungkin hancur tangannya sini, sehingga tidak mungkin untuk dia letakkan. Ya, sehingga tidak mungkin untuk diletakkan. Andai kata dia mengganjal seperti ini, ya, dia kasih spasi, mungkin dia nggak tempelkan, itu akan menyusahkan dia. Maka dalam masalah ini, ya, sesuatu yang berudzur, ad-darurah tubihul mahdzurat. Ya, itu kaidahnya, ad-darurah tubihul mahdzurat. Semua perkara yang darurat itu menjadikan sesuatu yang dilarang itu jadi boleh. Semua, bahkan makan babi yang haram bisa jadi halal kalau darurat. Kalau darurat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi, ya, itu sesuatu yang mesti dilakukan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Dan hadis-hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Setelah itu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata beliau, fauqa surratihi au tahtaha au ala sadrihi. Selesai dalam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang posisinya terkait dengan posisi peletakannya. Kata beliau di sini ada 3 tempat yang bisa diletakkan tangan tersebut. Setelah kita letakkan tangan kanan dan tangan kiri, ini simpan di mana? Apakah di atas pusar? Apakah di bawah pusar? Atau di dada? Atau di atas dada? Ini ada 3 tempat yang dibolehkan di dalam kaifiyat salat. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ya, nah, tidak ada tempat yang keempat. Yang ada hanya di atas pusar, atau di bawah pusar, atau di atas dada. Tidak ada di lambung kanan atau lambung kiri, tulang rusuk kanan, tulang rusuk kiri, ya, atau tempat-tempat selain itu. Karena yang ada riwayatnya itu hanya 3 saja. Walaupun semua riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Karena dimaklumi ma'asyiral muslimin azakumullah, hadis-hadis yang menyebutkan tentang posisi peletakan tangan ketika seorang bersedekap di dalam salat, itu semua hadisnya ada jalur kelemahan. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya diletakkan fauqa surratihi, di bawah pusar. Di dalam riwayat lain disebutkan au tahtaha, di atas pusar. Atau di riwayat lain disebutkan ala sadrihi, di atas dadanya. Ala kulli hal, 3 ini ada hadisnya walaupun lemah. Adapun yang lain itu sesuatu yang, ya, tidak ada landasan sumbernya. Walaupun ma'asyiral muslimin azakumullah, ya, pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat ini, apakah di bawah pusar, di atas pusar, atau seorang meletakkannya di atas dada, pendapat yang paling banyak dikuatkan oleh para ulama yaitu pendapat yang mengatakan seorang itu memposisikan tangannya bersedekap di atas dada. Jadi dia meletakkan di atas dada. Ini bagian dada kita ada bagian yang bolong, ya.
kita meletakkannya di atasnya. Apakah dengan cara digenggam ataukah dengan cara diletakkan saja. Kita simpan di dada, itu adalah sesuatu yang lebih banyak diamalkan oleh para ulama sehingga dia lebih apa? Lebih dikuatkan. Nah, itu bukan menjadi keharusan. Ada keluasan dalam masalah ini sesuai dengan yang mana yang memudahkan kita. Yang mana yang memudahkan kita. Jangan sampai karena kita menyimpan di dada terlalu sulit mengangkat tangan tinggi sehingga kita sholat tidak khusyuk dengan itu. Mungkin ada orang yang agak gemuk badannya sehingga sulit mengangkat tangannya tinggi. Ya, akan susah untuk dia seperti itu. Maka ada keluasan di dalamnya. Karena dalam masalah ini memang ada keluasan. Apakah dia menyimpannya di bawah pusar, atau dia menyimpannya di atas pusar, atau dia menyimpannya di atas dada. Tapi tidak dinafikan pendapat yang paling banyak diamalkan oleh para ulama, ya, yaitu meletakkan di atas dada. Meletakkan di atas dada. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kemudian kata beliau di poin ke-79, di halaman ke-70, wa yaqul, dan setelah seorang takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian dia memposisikannya di bawah pusar atau di atas pusar atau di atas dada yang paling kuat. Setelah itu di poin ke-79 kata beliau, wa yaqul, dia pun membaca doa iftitah atau membaca doa istiftah. Boleh dibaca iftitah, boleh dibaca istiftah. Artinya sama saja, yaitu pembuka salat. Apa yang dia baca? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini menyebutkan doa yang paling pendek. Doa yang paling pendek. Walaupun dalam doa iftitah itu banyak doa-doanya. Ya. Kita pernah bahas kitab sifat salat Nabi di sini, itu ada 5 doa iftitah yang sudah kita bahas. Di antara doa iftitah yang masyhur yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, yaitu seorang membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu doa yang singkat. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Dan ini doa berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau kita berbicara tentang riwayat yang paling kuat dalam doa iftitah, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yaitu hadis yang menyebutkan doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Itu doa iftitah yang paling kuat, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja ya, itu doanya panjang. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan di pendahuluan buku ini bahwa beliau mengatakan kalau ada permasalahan yang panjang, maka aku akan mengambil pendapat yang paling ringkas, kata beliau, supaya lebih memudahkan ala fahmil mubtadi'in, untuk memahamkan kepada orang-orang yang mereka itu pemula dan mudah untuk dihafal. Karena kalau dia bacakan doa-doa panjang nanti sulit dihafal. Sementara buku ini memang ya di Timur Tengah sana dihafal buku ini. Ya, kita saja yang cuma dengar-dengar. Ya, tapi kalau mereka di sana mereka hafal. Mereka hafal. Nah, untuk anak-anak ini bukunya, bukan untuk orang dewasa. Ini buku untuk anak-anak baru belajar di Timur Tengah sana. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi kalau doa iftitah yang pendek ya dan mudah dihafal oleh anak-anak, yaitu doa yang disebut oleh Syekh di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Selesai. Setelah itu dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia baca Al-Fatihah dan surat. Baik. Au ghairuhu minal istiftahati alwaridati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau selainnya. Dia boleh membaca dari selainnya, minal istiftahat, dari doa-doa iftitah alwaridah, yang juga warid datang anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya doa iftitah itu luas. Boleh membaca doa iftitah dengan doa iftitah yang lain. Apakah membaca doa Allahu Akbar kabira dan seterusnya, atau baca Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya, atau baca doa inni wajjahtu dan seterusnya. Ya, selama doanya itu adalah doa yang memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka i'malu, silahkan diamalkan. Silahkan diamalkan. Dan seorang itu boleh untuk memvariasi. Ya, diperbolehkan untuk dia mengganti-ganti. Hari ini dia salat zuhur menggunakan doa Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk.
wala ilaha ghairuk. Nanti salat asar dia baca Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. La ba'sa bihi, tidak masalah. Insyaallah taala karena dalam masalah ini ada keluasan. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini terkait dengan permasalahan ya, lanjutan setelah seorang membaca doa iftitah, yaitu tepatnya seorang akan membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Nah ini insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan terkait dengan rincian tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi di bagian yang kedua insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.